Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, masih bersama di channelnya Saiful Darul Alam. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol, ngolah pikir bersama dengan Mas Danang ya, dari kampung Desa Melati Harjo, Sukorejo, Kendal. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrolin seputar perayaman. Nah, apa saja ya yang dimiliki Mas Danang pada budidaya ayamnya. Nah, sama ngobrol-ngobrol kecil seperti apa sih ayam-ayamnya itu dan bagaimana penanganannya, haruskah punya lahan yang luas, terus pakannya itu bagaimana, alternatifnya itu kan, terus bagaimana nanti proses pengembangannya sampai mungkin sama pemasarannya kan, gitu. Seperti apa gitu kan. Nah, ini buat para pemuda perlu mencontoh ya, ini Mas Danang, pemuda milenial yang brilian mengembangkan usaha peternakan ayamnya. Yuk kita sapa, itu sudah kelihatan Mas Danang yang lagi cek-cek. Nah, ini sambil ada ayamnya juga di sini, ada yang kecil, besar ya, sampai nanti ada ayam yang paling besar. Yuk kita sapa Mas Danang. Oke, selamat sore Mas Danang. Selamat sore Mas. Oke, ini ya, mohon maaf Mas Danang repotin pada sore hari ini. Ini kan Mas Danang, namanya apa Mas, budidaya ayamnya? Wah, belum dikasih nama ya, pokoknya peternak mandiri aja. Peternak mandiri ya, peternak muda mandiri ya. Ini salah satu pemuda yang bisa memberikan contoh kemandirian dalam wirausaha. Kayak di sini, ini ayamnya apa saja Mas yang ada Mas? Oh, kalau yang di sini ada materinya yang ini ada baretrok Mas. Jadi jenis ayam ras dari luar negeri. Nah, ini nanti fungsinya untuk materi persilangan ke ayam kampung, tujuannya untuk meningkatkan produksi telurnya. Oh gitu ya. Dari meningkatkan produksi telur ayam kampung. Nah, di sini kan juga dilihat dari bulunya masih masuk, untuk ayam kampung kan masih selainya mirip ayam kampung. Jadi tapi dia telurnya lebih banyak. Untuk per tahunnya bisa sampai 230 sampai 250 butir per tahun ya. Per tahun gitu. Ini juga ada telurnya itu ya. Jadi nanti kalau ini jantannya ini nanti disilangkan sama ayam kampung betina itu, dia anaknya nanti nelur ayam kampungnya itu akan lebih banyak. Oh, lebih banyak. Rata-rata kalau ayam kampung itu kan produksi telurnya hanya 45%. Nah, ini nanti kalau dipakai pejatan ini nanti bisa naik, bisa sampai 60, bahkan bisa sampai 80% untuk persentase nelurnya. Ya. Oke, ini usia berapa yang ini yang? Ini kalau ini indukannya ya usia 1 tahun ke atas ya. Nah, kalau yang ini anaknya, ini udah anaknya ini usianya sekitar 4 bulan. Oh, 4 bulan sudah sebesar ini ya? Ini sudah 4 bulan. Ya 3 beranjak 4 bulan lah, hampir 4 bulan. Ini kalau ayam kampung kan sudah bertelur ya? Nah, ayam karena kampung sudah besar ya. Mulai tapi kalau ini ukuran ya, tapi untuk umur biasanya ya 6 bulan ke atas. 6 bulan ya, tetap sama ya. Tapi ini ukurannya kan ini ukuran ayam kampung, ukuran dewasa. Nah, makanya selain bisa meningkatkan produksi telur, ini juga bisa meningkatkan pertumbuhannya lebih cepat. Jadi kan kalau untuk kita mau panen ayam kampung lebih cepat, bisa pakai ini materi persilangan. Kalau yang ini ayam apa ini? Ayam sensi, jadi sentul seleksi dari BPTP juga. Oh, dari ada seleksi ya? Dari Balitnak. Dari Balitnak juga. Jadi kan dari Balitnak itu ada ngeluarin, kalau nggak salah 3 jenis ayam. Yang pertama itu KUB, yang kedua itu sensi atau sentul seleksi. Terus yang ketiga itu GAO seleksi. Kalau sentul ini berasalnya dari Jawa Barat. Kalau GAO itu dari dari Madura. Nah, itu. Kalau ini sama? Ini yang KUB. Oh, ini KUB. Ini KUB 2. KUB 2. Ada KUB 1 Mas? KUB 1 ada. Oh, ini KUB 2. Kalau KUB 1 saya sudah tak
usulan? Enggak, udah tak jual semua lah. Karena ya kemarin dulu waktu kan kita juga cari segmen pasar juga. Jadi apa yang baru kan kita ya tetap kalau ada yang sudah lama kan pasti orang akan nyari yang jual kan. Nah makanya dulu waktu ini baru keluar saya langsung inden dari Bogor, dari Bekasi langsung. Jadi dari sana kemarin sih ada 2 paket, cuman yang 1 paket sudah saya kena ini. Aradan ya? Aradannya juga di mana-mana. Musim hujan. Nah ini yang selain ini apa? Ini yang anak-anak ya? Nah kalau ini anak-anak ya campurannya aja sih. Ini tinggal sisa-sisa stok yang ini, sisa sudah pilihan dari yang laku untuk indukan, ada yang dijual PLT. Nah ini sisa-sisa anak-anak. Biasanya tak jual daging. Oh, biasanya jual daging ya? Kalau yang sudah seleksi. Ya ini anak-anak ya Mas ya? Nah, ini usia berapa ini yang ini sekitar 1,5 sampai 2 bulanan lah ini. Ini indukannya anu ya? Ini ayam kampung Yudhistira. Oh, ayam kampung Yudhistira. Oh, kenapa ini kok dinamakan Yudhistira ya? Kalau sononya dari sana ya. Kalau ini dari ada ya istilahnya kalau KUB sama Sensi itu kan buatan pemerintah ya dari Baliknat. Kalau yang ini ada ya kayak ya mungkin perkumpulan peternak gitu bikin kayak gini ayam kampung Yudhistira. Ya setahu saya istilahnya ya swastanya lah ini. Ya, jadi kan istilahnya diproduksi, dikembangkan dari beberapa ayam itu, terus akhirnya dikasih nama ayam kampung Yudhistira. Ini juga lagi bertelur ya? Sudah bertelur kalau ini. Yang ini anak-anak nih. Nah, kalau ini anak-anak yang masih kecil-kecil. Iya, masih kecil-kecil ya. Stok ya, ini ya bisa dilihat. Ini kalau malam hangat ya, dikasih lampu. Kalau umur segini sudah nggak pakai lampu. Oh, nggak pakai lampu. Kalau umur segini sudah, ini kan udah 1 bulan ke atas. Yang masih pakai lampu ini ada DOC-nya. Oh, ini DOC ya. Kita lihat ya DOC-nya ini ya. Kandang DOC-nya seperti ini. Nah, kalau ini untuk itu untuk anakan baretroknya. Oh, ini baretroknya. Khasnya ada jambul putihnya itu. Oh, ini ada jambul khas. Putih itu di kepalanya pasti itu nanti jadinya itu baretrok. Iya, jambul putih ini ya. Oh, ini ciri khasnya. Ciri khasnya. Oke, ini yang kalau ini anaknya KUB, AKY sama Sensi. Oke. Ini masih dikasih penghangat ya? Ya masih ini baru netes kemarin kok 2 hari yang lalu lah. Baru aja netes. Ya. Harus kasih penghangat paling enggak 3 minggu sampai 1 bulan. Oh. Terus untuk apa ya? Soalnya pakannya ini apa Mas? Kalau ini saya pakai pakan petelur. Jadi kebetulan kan karena punya ternak ayam petelur juga, jadi saya bisa pakai kadang ya sisa-sisanya dari ayam petelur saya itu. Ini ayam petelurnya sudah di sini? Enggak, di tempat lain. Oh, tempat lain. Oh gitu ya. Terus untuk pakan yang apa, misalnya mungkin kalau bagi pemula itu biasanya kadang jadi was-was ketika pakannya mahal gitu kan. Ada enggak ya? Misalnya alternatif yang terkait dengan perpakanan. Perpakanan itu ya paling salah satu yang bisa dipakai itu kayak maggot. Maggot ya? Maggot itu juga salah satu alternatif pakan pengganti protein. Yang kedua bisa pakai azola juga bisa. Azola bisa? Azola juga bisa. Tapi kalau enggak kalau untuk saya ini pakai itu. Jadi pakan-pakan kayak lap-tapan sisa itu tapi ya cari yang masih bagus gitu. Ya. Jadi harganya lebih miring ya? Lebih miring. Gitu. Terus kalau istilahnya kalau aradan itu kan memang penyakit yang hampir tidak tertangani ya, hampir rata-rata gitu ya. Namun untuk yang biasa penyakit-penyakit yang lain itu biasanya penanganannya seberapa Mas? Yang pertama ya biasanya pencegahannya lewat vaksin. Oh, divaksin ya? Biasanya lewat vaksin. Kebetulan kalau saya karena punya ayam petelur, jadi sisa vaksin. Ya, sisa vaksinnya kan pasti ada beberapa ini. Ayam kampungnya kan nggak terlalu banyak. Kalau misalnya kita beli langsung, itu memang kan kayak harus dengan
harus banyak ya? Harus banyak beli vaksinnya lah itu. Nah, saya pakai alternatifnya yaitu sisa dari itu ya. vaksin ayam petelur. Yang kedua ya memang kandang juga harus ini ya, kandangnya salah satu kandangnya ya dibikin kayak koloni kayak ini ya, kandang koloni juga meminimalkan apa ya istilahnya kontak langsung antar ayam itu, jadi untuk penularannya lebih apa namanya ya lebih nggak terlalu cepat gitu. Ketika ada ayam yang kelihatan sakit langsung dipisahkan gitu, di karantina langsung ya. Oke lah. Terus ini kan untuk segmen pemasarannya gimana? Kalau yang dari Mas Danang sendiri segmennya apa saja ini yang bisa dibidik dalam pemasaran ayam KUB, ayam apa yang besar itu tadi? Barat Rock. Gitu kan. Nah, pemasarannya saya biasanya ada dua segmentasi. Yang pertama ya kita jualnya ke sesama peternak. Jadi untuk sesama peternak itu kita jual materi ayam. Jadi ada yang cari KUB, ada yang cari KKY, ada yang cari jenis sensi, ada juga yang cari jenis Barat Rock ini untuk materi persilangan. Jadi untuk kayak peternak-peternak ya peternak pemula atau peternak yang sudah lama yang sudah tahu apa namanya ilmu persilangan itu biasanya nyari sendiri. Ya salah satunya memang kita harus bisa bangun branding nama kita ya. Sering posting di sosial media, lama-lama orang tahu oh kita punya ayam apa gitu. Jadi lama-lama orang akan datang sendiri, WA sendiri gitu. Seperti saya ini ya. Jadi kalau untuk sesama peternak itu biasanya saya jualannya dari telur petas, terus DOC sama calon indukan. Nah itu yang saya bisa jualan agak lumayan. Terus nanti sisanya itu saya jual ke segmen yang selanjutnya yang misalnya seleksi yang kurang bagus dan lain-lain untuk indukan, sisanya itu saya jual di daging ya. Daging ya. Berarti hitungannya penjualan daging ya. Penjualan katakanlah daging. Per kilo daging berapa gitu ya, tinggal gitu ya. Siap. Jadi ada keseimbangan, maksudnya kita ada yang kita jual dengan harga yang memang sesuai kualitasnya ya. Kita kan udah seleksi dari telur, kita seleksi berat telurnya, jadi DOC-nya ukuran DOC-nya, terus kemudian ke indukannya juga kita seleksi yang misalnya posturnya bagus dan lain-lain gitu. Terus kalau telur itu kisaran berapa Mas yang bagus untuk indukan gitu? Untuk telur itu bobot 40 gram ke atas ya. Kalau biasanya, minimal 40 ya berarti ya? Lah nanti sisanya yang telur-telur di bawah 40 gram itu saya jual ke telur konsumsi. Itu bisa laku sekitar 2.000 sampai 2.500. Sekitar tuh ya? Lebih ya istilahnya tetap masih lumayan juga ya harganya ya. Oke. Terus apa namanya untuk luas kandang ini kan bagi pemuda misalnya atau pelajar itu kan kadang kesulitan ya karena mereka juga nggak punya lahan yang luas. Nah, bisa nggak dengan yang kecil ini? Ini luasnya berapa kalau Mas? Ini luasnya sekitar 4 kali 7 kalau nggak salah. 4 kali 7 bisa ya? Bisa. Lah makanya saya bikin sistem yang kayak ini, sistem baterai. Baterai ya? Tapi baterai yang nggak dipisah satu-satu, tapi satu koloni. Satu biasanya ini sebenarnya standarnya 1 jantan 5 betina. Iya, ini 1 jantan 5 betina ini ya? Betul. Jadi selain bisa menghemat tempat, juga untuk ayamnya lebih sehat karena nggak langsung campur sama kotorannya itu. Kotorannya misalnya langsung turun ke bawah ya? Langsung turun ke bawah. Terus untuk pakannya juga lebih hemat karena kan kalau ayam kan biasanya diceker-ceker itu. Kalau pakai sistem kayak gini jadinya bener-bener kemakan semua. Gitu. Jadi pakannya lebih hemat gitu. Ya. Bisa kalau ada yang jatuh nggak seberapa ya? Ya nggak seberapa lah kalau ya sifatnya ayam kan memang ceker-ceker ya. Nah, itu kan kalau kita di bawah kadang kan banyak yang kebuang gitu kan. Sebenarnya kalau pakannya nggak dibeginikan kan ini ya nggak seperti ini kan otomatis kebuang. Betul. Oke ya, ini saya kira itu dulu untuk kita bincang-bincang dengan Mas Danang. Kalau ada yang mau pesen tuh lewat mana Mas? Ada mungkin sosial media? Kalau sosial ada teman-teman yang ingin
aku tak pengen bikin apa budidaya ayam, dengan ayam KUB atau ayam AJK atau ayam apa yang sering Barek rock ya. barek rock ya. Nah itu kan barek rock. Baret rock ya. Ya. Namanya, kalau Facebook saya namanya cukup sulit ini. Kalau Facebook biasanya saya pakai akun jualan ya itu Danang Permana Putra sesuai nama. Oh, Danang pakai Danang Permana Putra. Putra. Atau kalau enggak ya bisa WA. WA-nya berapa Mas? WA-nya saya nggak hafal, nanti mungkin bisa dicantumkan oh, iya, siap. Oke, ya ini WA-nya nggak hafal ini ya. Tapi kalau langsung ke sini ke mana? Kalau ini kandang di Desa Barangan, Melati Harjo. RT 3 RW 4 Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Oke, ikutnya masih Kendal ya. Masih Kendal. Oke, ini Pak Bupati, Pak Diko nggih. Ya, ini Pak Diko, mohon aspirasinya. Ini pemuda yang luar biasa di Desa Melati Harjo. Ini sebagai inspirasi pengusaha muda di Kabupaten Kendal. Nah, ini ya. Oke, itu dulu ya Mas Danang ya. Siap, terima kasih. Baik, nah ini sudah sedikit banyak berbincang-bincang dengan Mas Danang. Nah ini luar biasa, saya juga terinspirasi sebagai pemuda di Kabupaten Kendal yang saya memang terjun di bidang wakil pendidikan ya, komisi pendidikan. Tentunya ini pendidikan dalam budidaya ayam KUB, ayam kampung Yudhistira juga ada, ayam baret rock. Wah ini namanya yang luar biasa. Nah bisa langsung ke sini ke Mas Danang. Jangan lupa hal-hal yang ingin disampaikan atau istilahnya mungkin langsung pesan atau main silaturahim, ini juga bisa sambil ngopi di sini ya. Saya ngopi bareng sama Mas Danang ya. Dan semoga Mas Danang sukses selalu. Amin, amin. Sukses selalu dan juga berkembang. Batur sudah. Oke.